apakah ini mobil normal atau tidak normal. Proses pemanasan itu adalah tercapainya suhu kerja ideal. Awal starter jangan nyalain AC. Kalau untuk pemakaian harian tuh dia jadi terasa lebih boros, Pak. Sambil ngopi manasin mobil gitu kan ya biasanya ya. Manasin mobil karena buru-buru digas tuh. Wow, nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat APD dimanapun berada, selamat pagi. Edisi Sabtu liburan. Lumayan ramai ya bengkel AHA Motor di pagi hari ini. Sobat APD yang mau servis di bengkel AHA Motor silakan berkunjung ke sini. Mudah-mudahan kita bisa bantu keluhan-keluhannya. Untuk mapnya ada di sebelah kiri. Yang sering bertanya agar tidak bingung bisa dilihat mapnya. Kalau mau detail lagi silakan buka di Google Map. Sobat APD, apa yang mau kita bahas di pagi hari ini? Kita coba cari narasumber kita yang sudah lama tak tayang di AHApedia. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Salam dan Sobat AHApedia. Halo. Halo. Mas Wawan. Iya. Lama kita nggak ketemu Mas Wawan. Iya benar banget, Pak. Hampir berapa tahun? Ada seabad mungkin. Sobat AHApedia yang sudah sering nonton Mas Wawan ini, beliau kalau bawain konten tuh pasti nggak senyum, ya kan? Iya. Dan selalu bercerita teknologi-teknologi terbaru karena dia memang suka melanglang buana. Sahabat dia nggak kelihatan, pasti dia baru keluar dari pabrik mungkin. Pabrik awas. Ada. Nah, kita mumpung ada Mas Wawan di sini. Kita coba berbagi ilmu buat kita semua yang sering menonton di AHApedia, upgrade terbaru tentang teknologi atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang apakah itu masih bisa layak dipakai di tahun-tahun sekarang di model mobil modern kayak gitu ya Mas Wawan ya. Apa ini Pak? Nah, ini sebenarnya sering dilakukan. Oke. Apa itu? Manasin mobil, Mas. Oh ya. Manasin mobil dengan kondisi yang zaman now nih, mobil-mobil yang sudah modern. Itu masih penting nggak sih? Jangan-jangan kita cuma butuh cercet langsung berangkat, nah gitu. Oh, iya. Atau seperti zaman dulu, tunggu dulu, ngopi dulu gimana? Iya. Ngopi ngeteh ngopi gitu dulu. Ya? Sambil ngopi manasin mobil gitu kan ya biasanya ya. Iya. Bapak saya gitu. Baik, gimana Mas Wawan? Silakan dijelaskan Mas Wawan buat kita semua. Untuk mobil modern sedikit berbeda, Pak. Oke. Untuk kemampuannya dia untuk memanaskan, untuk mencapai suhu ideal kerja lah, ya kan? Karena sebenarnya yang dibutuhkan proses pemanasan itu adalah tercapainya suhu kerja ideal. Suhu kerja ideal. Iya. Suhu kerja mobil itu mesin, ya kan? Itu ada idealnya. Jangan sampai belum mencapai ideal sudah diajak lari. Kayak kita baru bangun tidur belum apa-apa sudah diajak lari, itu kan rasanya nggak enak loh Pak. Kita olahraga belum stretching belum apa sudah disuruh angkat-angkat beban, itu nanti juga pegel semua. Keseleo. Ya di komponen mobil itu juga seperti itu. Makanya diperlukan pemanasan itu di mobil zaman dulu. Cuman kalau mobil sekarang itu sudah nggak lagi relevan yang harus memanasi mobil terlalu lama. Misal harus sampai 5 menit atau 10 menit ditinggal ngopi dulu gitu. Sudah nggak butuh lagi Pak. Karena suhu ideal kerja itu tadi tercapainya lebih cepat Pak karena adanya teknologi terbaru. Baik. Yang dimaksud dengan teknologi terbaru itu apa Mas? Kan kalau kita mengulik zaman dulu ya kan. Nah, coba dibandingkan. Kenapa mobil dulu itu dipanaskan agak lama? Kenapa mobil sekarang jadi cepat? Kita berbicara yang dulu-dulu. Yang dulu nih. Iya. Kalau yang dulu itu mobil itu cenderung terbuat dari mesinnya ya. Bloknya itu terbuat dari besi cor gitu loh Pak. Dia lebih mungkin tercapainya panasnya itu lebih lama. Sedangkan mobil sekarang itu pakainya campuran aluminium gitu. Nah, sedangkan sifat aluminium sendiri itu lebih cepat panas dan lebih cepat dingin. Jadi dia lebih stabil untuk suhu kerja itu tadi tercapai. Apakah termasuk juga di jenis kompresi yang lebih tinggi dibanding mobil lama dan sekarang sehingga dia lebih cepat panas? Itu juga bisa menjadi salah satu karena kompresi itu menentukan suhu suatu mesin gitu kan. Kalau mobil mobil diesel itu kompresinya tinggi, pasti dia butuh komponen yang lebih kuat tahan panas gitu loh. Iya, karena dia kompresi tinggi, kan dia membutuhkan panas nih untuk solar terbakar itu kan harus panas Pak. Kalau bensin kan enggak. Tapi mesin-mesin bensin sekarang pun sudah tinggi, nggak seperti yang dulu lagi Pak. Makanya dibutuhkan bahan bakar khusus gitu. Nah, itu juga mempengaruhi nih
suhu kerja idealnya itu cepat tercapai untuk mobil bensin sekarang. Yang mempengaruhi suhu ideal itu cepat tercapai di mobil-mobil modern itu apa, Mas? Apa aja fitur-fitur di mobil sekarang ini ya, Pak ya? Kalau kita lihat di sistem pendingin mesin itu kan di radiator itu ada termostat, Pak. Satu termostat. Termostat itu kan berarti dia untuk menahan apa? Sirkulasi air radiator. Jadi dia lingkupnya itu diperkecil, Pak. Yang katakanlah rangkaian radiator itu segini, nah ini diperkecil sekian. Nah itu di water jacket di sekitar mesin aja. Nah itu yang ngatur termostat itu tadi. Makanya ketika mesin dihidupkan, air yang sedikit tadi itu akan lebih cepat panas daripada memanaskan semuanya gitu kan. Kan sifat air kayak gitu tuh, Pak. Kalau ketika ada panas di sini dia akan sirkulasi kan, Pak. Jadi kan meskipun yang dipanasin di sini, kalau nggak dibampetin pakai termostat dia akan sirkulasi tuh gantian, dan itu suhunya lama tercapainya suhu kerja idealnya itu tadi. Tapi mobil Tempo dulu juga punya termostat kan? Iya, ada termostat juga. Terus kalau yang sekarang juga ada water control valve, Pak. Oh, jadi dua? Ya, atas bawah. Jadi dia lebih apa ya namanya? Lebih ketat gitu loh. Lebih ketat untuk mengurung mencapai suhu kerjanya itu lebih. Jadi airnya itu benar-benar dibatasi dari atas dan bawah gitu. Jadi dia lebih cepat panas kalau airnya sedikit, kayak gitu. Terus nanti ketika suhunya sudah tercapai, makanya termostat itu suhunya kan kisaran 70 sampai berapa gitu. Saya angkanya lupa, 70 sampai 86. Ya, 80-an. Nah, itu nanti ketika suhunya sudah tercapai, termostat akan membuka tuh. Terus airnya baru mengalir dan bersirkulasi dengan teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Itu makanya suhunya cepat tercapai. Pokoknya syaratnya untuk mobil modern sekarang ini, suatu mobil boleh dioperasikan ketika semua indikator di speedometer itu sudah mati, Pak. Iya, kalau sudah semuanya sudah mati, sudah rem sudah dibebaskan, rem parkir segitiganya sudah hilang, itu boleh jalan. Katakanlah memanasin cuma setengah detik atau 1 menit lah. 1 menit ya kan. Itu sudah mati semua, ya udah 1 menit itu boleh jalan, nggak harus nunggu sampai nantilah 10 menit atau 5 menit kayak gitu. Karena mobil-mobil modern itu emang sudah semua memiliki tanda mobil itu mesin sudah panas, ada? Sudah semua kah? Sudah semua. Kan karena itu kan kayak fitur apa yang namanya, fitur basic gitu loh. Karena itu namanya orang menyebutnya ampere ya. Jadi kan sebenarnya itu kan suhu yang mengukur suhu coolant, suhu air radiator. Iya, betul. Jadi ketika suhunya itu sudah tercapai, sudah cukup, ya udah dia mati gitu. Makanya kalau di mobil-mobil sekarang tuh ada 2 tuh warnanya. Ada yang biru, ada yang merah ya kan? Kalau biru itu masih dingin, terlalu dingin. Kalau yang merah itu terlalu panas, berit. Iya, ketika salah satu ini nyala nih, ketika mesinnya sedang running, ya kita jangan lanjut berjalan, kita berhenti. Artinya seperti itu. Biru jangan jalan. Biru jangan jalan. Hijau merah juga jangan jalan. Hijau nggak ada. Hijau ada di Honda mungkin ya. Kan Honda Jazz gitu hijau. Kalau di Nissan biru. Gitu. Mungkin ada yang lain. Baik. Kayak gitu sih, Pak. Nah, jadi intinya itulah. Kalau semua indikator sudah mati, kita jalan aman. Nah, berarti butuh waktu berapa menit kita untuk bisa memanaskan mobil? Cepet sih, Pak. 2 menit paling lah. 2 menit? 2 menit itu cukup. Ya intinya gini, kalau kebiasaan saya, kan kita sebelum jalan kan ya ada pertama berdoa ya. Berdoa, pasang seatbelt, kita tenang dulu, tarik buka nafas. HP gitu. Enggak. rute misalnya ya kan. Sambil nunggu itu tuh biasanya sudah cukup gitu untuk memanasi mesin mobil modern kayak gitu sih. Intinya kita sudah tenang, udah siap jalan, baru jalan. Itu lebih enak. Jangan buru-buru banget, jangan terlalu lama juga. Baik. Nah, kalau ini kan mobil modern nih, Mas bilang 2 menit atau mengikuti indikator yang ada di dalam mobil ya, fitur-fiturnya. Nah, kalau dia nggak punya fitur, berarti apa tuh? Fitur untuk pengecekan suhu di dalam indikator dashboard itu ada nggak? Yang sudah modern masih belum punya? Kalau yang zaman dulu kan adanya indikator ini, Pak, dial itu, suhu dial itu kan. Itu sebenarnya lebih bagus lagi, Pak. Karena kita jadi tahu nih, ketika mesin itu belum dinyalakan sama sekali atau masih dingin, itu suhunya di mana nih posisinya gitu.
Terus nanti kan ada juga tuh indikator yang di tengah biasanya tuh. Itu suhu kerja idealnya segitu. Oh. Terus nanti kalau sampai ke atas lagi itu mungkin itu dinamakan overheat. Atau panasnya berlebih. Itu kita justru lebih paham gitu. Lebih paham kondisi mesin kita saat ini saat yang dipakai. Apakah ini mobil normal atau tidak normal. Nah, soalnya ada tuh mobil yang nggak dibekalin ini malah Pak. Ya, dia itu nggak lampu tok ya. Cuma lampu merah dan biru itu tadi. Dan itu tahu-tahu ketika lampu merah nyala, ya sudah overheat gitu loh. Harus berhenti. Harus berhenti. Dan mungkin sudah terlambat. Jadi harus turun mesin lah, bloknya harus diratain, kayak gitu. Itu minusnya di mobil modern malah kayak gitu Pak. Mas Boban, kan tadi Mas bilang indikatornya bisa melihat lampu, bisa melihat apa namanya? Jarumnya gitu ya. Tapi apakah bisa juga dijadikan patokan itu RPM-nya itu mulai turun? Kan RPM mesin pada saat pertama starter itu kan tinggi tuh. Iya. Nah, itu kan lama-kelamaan kan dia akan turun ya idealnya ya. Apakah itu juga bisa jadi patokan? Itu bisa jadi patokan. Oh, kenapa? Khususnya di mobil yang sudah injeksi Pak, kalau saya yang amati injeksi. Pak, ya. Kalau mobil dulu tuh ada manual, kalau di motor ada namanya katup cuk. Iya, betul. Itu kan fungsinya untuk membatasi udara Pak. Jadi ditutup tuh. Biar bahan bakar yang masuk tuh banyak. Jadi dia RPM-nya agak naik jadinya. Nah, di mobil modern seperti ini yang injeksi itu namanya sistem closed loop Pak. Oh, closed loop. Jadi dia diatur sama ECU nih. Ketika suhunya terbaca masih terlalu dingin, sistem akan ngasih tahu nih ke ECU ke injektor lah. Ini masih dingin, butuh BBM lebih banyak. Nah, dikasihlah BBM lebih banyak. RPM-nya naik tinggi. Nanti ketika sudah tercapai dia lama-lama turun karena ECU itu sudah tahu nih. Ini suhunya sudah tercapai, sensor udah bilang aman bos. Nah, itu mulai turun dan mulai di RPM ideal atau stasioner yaitu 650 sampai 750 lah. 650 sampai 750. Ya. Itu beda-beda nggak? Itu beda-beda. Tapi umumnya segitu, Pak. Nggak mungkin dia sampai 1000. Di bawah 1000 pasti ya? Di bawah 1000. Kalau 1000, 1100, 1200 itu ketika AC nyala biasanya, Pak. Oh, ini yang saya bicarakan tidak ada beban. Jadi berarti pada saat kita menunggu dia turun, itu tanpa menghidupkan beban dulu, nggak dikasih AC? Iya, tanpa menghidupkan AC. Makanya ada orang atau Mas Hadi sering menyinggung juga kalau awal starter jangan nyalain AC. Itu tujuannya untuk mengontrol apakah RPM itu sudah berjalan normal atau kayak gitu aja sih. Karena kalau langsung dikasih beban, katakanlah mesinnya masih dingin nih, karena masih dingin banget, terus dikasih beban, itu sebenarnya mesin bisa aja berputar normal karena suhu di kita itu nggak terlalu dingin, Pak. Tapi ya namanya suhu kerja belum tercapai, katakanlah masih lampunya masih biru, dikasih beban kan ada beban gitu loh. Maksudnya ke komponen itu jadi beban gitu, Pak. Kemungkinan ya bisa lebih cepat tahu, tapi ya nggak sesignifikan itulah. Belum lagi kipas motor radiator hidup ya, apalagi digeber-geber. Itu kadang orang salah juga tuh, Pak. Manasin mobil karena buru-buru digas tuh. Itu zaman dulu. Jangan. Itu wah, ibaratnya kita belum siap lari udah diseret-seret suruh lari gitu. Jadi kan ini ke komponen sih sebenarnya. Oke, baik. Efek buruknya apa, Mas? Pada saat kita sebenarnya belum siap untuk mobil itu dijalankan, tapi kita sudah menjalankannya. Efek buruknya apa? Efek buruknya yang paling pertama sih kalau untuk pemakaian harian tuh dia jadi terasa lebih boros, Pak. Oh, boros. Tapi enggak lama nih karena mungkin jarak tertentu ya, misal sudah sekilo itu udah enggak lagi boros. Tapi dalam waktu dari rumah sampai keluar 1 kilo katakanlah yang mesinnya masih dingin itu, dia akan lebih boros. Kenapa? Karena sistem itu belum ideal gitu loh, belum ideal untuk mencapai ini loh, suhu kerjamu itu sekian, itu belum. Jadi masih ada suplai bahan bakar yang tadi lebih banyak itu tadi, ditambah kita harus memacu gas, itu kan lebih banyak bahan bakar yang keluar. Jadi itu lebih boros. Dalam rentan waktu itu tadi kalau sudah tercapai ya udah. Sudah tercapai suhu kerja. Itu lebih boros di situ. Terus dampak buruk lainnya ya ke komponen, Pak. Ke komponen dalamnya itu kayak metal jalan, metal duduk. Belum sempurna itu disebabkan apa? Oli yang titik panasnya juga belum sempurna gara-gara mesinnya nggak sempurna panasnya. Apakah gara-gara itu? Itu salah satunya kan, karena panasnya komponen itu juga melekat dengan panasnya oli kan. Mereka saling jejer. Bareng itu. Iya, bareng. Benar. Terus komponen
komponen mesin itu kan logam, Pak. Dia kan ada pemuaian juga tuh. Oke. Nah, ketika belum ideal suhunya, ibaratkan pemuaiannya tuh belum maksimal, kan ada celah tuh di situ. Meskipun sangat kecil sepersekian mili, tapi celahnya mungkin lebih besar, Pak. Karena masih belum dingin. panas ya. Karena belum memuai, jadi belum rapet, belum klop lah. Nah, belum klop ini tadi kan ada celah. Nah, ini kalau ya kalkulasinya sangat kecil, cuman ada logika seperti itu. Itu nanti lebih cepat aus. Efek panjang. Iya. Suaranya jadi lebih kasar gitu ya. Kayak gitu. Baik. Berarti tipsnya apa, Mas? Tipsnya umpamanya nih, kita lagi darurat. Kita sering-sering tiba-tiba harus ada panggilan, harus jalan gitu. Mobil masih dingin. Tipsnya seperti apa biar tetap awet saat dia memang harus jalan? Oke, siap. Ini saya analogikan seperti petugas pemadam kebakaran, Pak. Oh, ada alarm kebakaran. Kita harus segera nih. Nah, saat itu mesin dinyalakan. Sering kan posisi masih di P. Ya kan, dinyalakan. Sambil menunggu panas kan pakai baju dulu. Ayo teman-teman, ya kayak gitu loh. Nah, kita persiapkan diri kita juga. Mesin udah dinyalakan, kita ada di dalam, kita persiapkan diri, berdoa sebentar. Ya kayak gitu aja, Pak. Kalau kita bicaranya untuk pemakaian jangka panjang, mobil ini untuk kita pakai selamanya gitu katakanlah, atau punya kenangan. Nah, kita untuk menjaganya biar dia selalu sehat ya dengan cara itu tadi. Maksudnya jangan terlalu buru-buru, ya nggak usah terlalu lama juga untuk mobil modern seperti ini, Pak. Baik. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Waktu pemanasan itu terpengaruh nggak dengan besar cc mesin? Waktu pemanasan? Ya. Kan cc 1200 kan banyak sekarang. Mobil besar juga yang kayak gini kan 2000, 2500 gitu masih ada. Itu gimana? Bisa. Kalau mau bilang kita secara teori ya, mau bicara tentang kecepatan suhu ideal itu tercapai ya kita bisa ngomongin tingginya kompresi. Ya kan? Setiap mobil kan kompresinya berbeda-beda. Semakin tinggi kompresi itu semakin cepat panas, kayak gitu. Terus katakanlah mobil diesel itu kompresinya lebih tinggi. Itu makanya kalau start awal itu akinya itu harus benar-benar prima, Pak, untuk mobil diesel karena kompresinya tinggi dan dia bekerjanya pun dibantu itu pakai glow plug ya. Jadi di pemanas. Iya, di ruang pusar itu dikasih pemanas gitu, busi pijar namanya. Terus biar lebih panas tuh udaranya di dalam itu. Nah, kayak gitu sih. Kalau diesel udah harus nunggu panas tapi kan memang prinsip kerjanya seperti itu kalau diesel. Baik, terima kasih Mas Wawan sudah berbagi ilmu kepada kita tentang bagaimana pentingnya ternyata menurut saya nanti silakan komentar Sobat Apedia. Penting juga tetap memanaskan mesin. Ya mungkin cuma sebentar. Tapi ya tidak lagi sampai kita harus menunggu kopi kita dingin ya. Iya, benar. Baik. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Sobat Apedia, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan video bermanfaat ini. Dadah, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.